Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12 semester 2. Pada bab 5 ini tentang sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan global. Di 2 minggu yang lewat kita sudah mempelajari runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya USSR, runtuhnya Jerman Timur. Sekarang kita akan mempelajari konflik yang terjadi di Yugoslavia dan konflik yang terjadi di Cekoslovakia. Jadi nanti kita akan melihat apa sih latar belakang konflik tersebut, baik konflik di Yugoslavia maupun konflik yang terjadi di Cekoslovakia. Kita mulai. Yang pertama adalah Yugoslovakia, negara yang dibentuk sebagai negara sosialis oleh Josip Broz Tito ini memiliki berbagai suku bangsa dan golongan, sehingga ketika sistem dan rezim komunis dihapuskan, muncul golongan yang saling bertentangan. Semasa Presiden Josip Broz Tito ini menjabat, ia mampu merekatkan beragam etnis, beragam agama, dan kepercayaan yang ada di Yugoslavia dalam tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi sepeninggalan Tito terjadi pertentangan antara etnis dan ada keinginan untuk melepaskan diri dari Yugoslavia. Apa sih yang menjadi pendorong konflik? Yang pertama itu munculnya konflik lama yang disebabkan oleh rasa kesukuan yang besar antar negara bagian Yugoslavia. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi dan melemahnya pemerintahan pusat pada akhir tahun 1980-an. Kemudian, pendorong yang ketiga adalah ambisi Serbia untuk mempertahankan Yugoslavia. Terakhir yang keempat adalah berkembangnya pengaruh glasnost dan perestroika. Terjadinya konflik di Yugoslavia ini berawal ketika Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 26 Juni 1991. Kemerdekaan kedua negara tersebut mendapatkan pertentangan dari Serbia yang menginginkan bersatunya negara-negara bagian menjadi satu kesatuan di bawah Yugoslavia. Inilah yang menjadi awal konflik yang terjadi di Yugoslavia. Terjadinya proklamasi kemerdekaan Slovenia dan Kroasia ternyata memberikan dorongan bagi Bosnia Herzegovina untuk melepaskan diri dari Yugoslavia dengan meminta pengakuan dari EC, European Community. Jadi pemisahan-pemisahan ini ditanggapi oleh Serbia dengan serbuan dan pembantaian warga Bosnia Herzegovina atau ethnic cleansing pada tahun 1992. Peristiwa pembantaian warga Bosnia oleh Serbia ini menarik perhatian dunia dan PBB pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Serbia, akan tetapi perang tersebut terus berlanjut. Ini adalah foto Jenderal Ratko Mladic yang ditempatkan oleh Serbia di Bosnia yang terus membantai rakyat pada saat terjadinya perang. Keadaan Serbia semakin tidak menentu setelah Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai Republik Federal Yugoslavia pada tanggal 27 April 1992. Dengan mengakui kemerdekaan 4 negara bagian lainnya. Namun, Komunis Internasional menolak kedudukan Republik Federasi Yugoslavia sebagai pengganti Yugoslavia. Untuk menghindari konflik yang semakin berkepanjangan, pada tahun 1992, Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB membentuk pasukan perdamaian dunia yang terdiri dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, dan Indonesia. Pihak-pihak yang terkait dalam perang Bosnia akhirnya setuju untuk berdamai dan melakukan perundingan. Perundingan tersebut diadakan di Amerika Serikat.
yang diikuti oleh pihak-pihak yang bertikai di bawah pengawasan NATO seperti Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Hasil dari perjanjian tersebut, yang pertama, Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari dua republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Yang kedua, Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia, sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Serbia. Yang ketiga, penjahat perang seperti yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional tidak boleh memegang jabatan. Yang keempat, pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, kelima, akan dilaksanakan pemilu setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian tersebut. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke konflik yang terjadi di Cekoslovakia. Di samping revolusi Buludru, penyebab lahirnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen. Oleh karena adanya yang mendukung desentralisasi atau pemusatan dan ada yang tidak setuju. Akibatnya pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpecahan Cekoslovakia berlangsung dengan damai sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tak lagi dijalankan dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan. Embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan menjadi negara yang merdeka. Akibat tekanan demonstran ini, seluruh pimpinan Partai Komunis termasuk Sekretaris Jenderal Miloš Jakeš mengundurkan diri pada tanggal 24 November. Tekanan pada pemerintahan komunis Cekoslovakia makin kuat seiring runtuhnya Pakta Warsawa dan melemahnya pengaruh Uni Soviet di Eropa. Akibatnya, Partai Komunis Cekoslovakia mengumumkan pada tanggal 28 November 1989 bahwa mereka akan melepaskan kekuasaan dan menghapuskan sistem negara komunis dan sistem satu partai. Setelah melalui perundingan, akhirnya para politisi memutuskan untuk membubarkan Cekoslovakia menjadi negara-negara Republik Ceko dan Republik Slovakia, resmi berlaku pada tanggal 31 Desember 1992. Revolusi Velvet atau Revolusi Buludru adalah transisi kekuasaan di Cekoslovakia. Terjadi dari 17 November hingga 29 Desember 1989. Dalam revolusi ini, pemerintahan satu partai oleh Partai Komunis Cekoslovakia tumbang akibat demonstrasi massa siswa dan warga Cekoslovakia. Revolusi ini menyebabkan berakhirnya 41 tahun pemerintahan komunis, beralihnya ekonomi terencana dan perubahan sistem ke republik parlementer dimulai pada tanggal 17 November 1989. Ini dijadikan sebagai Hari Pelajar Nasional. Pada tahun 1989 terjadi demonstrasi yang diusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan mematik permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslovakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintah koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah lagi penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslovakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terjadi. Selain memiliki paham komunis, Cekoslovakia melakukan politik tangan besi atau menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah.
Nama Cekoslovakia itu diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko dan etnis Bohemia yang berada di sebelah barat, dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Seiring berjalannya sebagai sebuah negara di tahun 1948 sampai 1989, Cekoslovakia pun menjadi republik yang berpaham komunis. Ini adalah beberapa tokoh yang berpengaruh dalam negara Cekoslovakia. Dampak dari konflik Cekoslovakia yang pertama, runtuhnya komunisme, menyebabkan munculnya kembali pertentangan antara dua kelompok suku bangsa, Cekoslovakia dan suku Ceko dan Slovakia. Munculnya paham nasionalisme di kedua suku bangsa, Ceko dan Slovakia. Yang ketiga, adanya perbedaan budaya antara suku Ceko dan Slovakia. Bapak rasa itu saja materi kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada minggu depan pada materi berikutnya dan di bab berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.